Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Teman-teman, ada yang nanya kayak gini nih, tapi bagus sih pertanyaannya. Om, kalau kita bayar separuh-separuh, jaminan kita bakal dilelang nggak sih? Bakal dilelang nggak sih kalau kita bayar separuh-separuh? Ya, gue asumsikan dia bayarnya 50%, 50%. Misalkan dia cicilannya 2 juta nih. Sebulan bayarnya sejuta, sejuta, sejuta. Itu bakal dilelang nggak sih jaminannya, Om? Nah, ya. Jadi kayak gini teman-teman ya, kalau dilelang itu kreditnya yang pasti sudah macet ya. Secara lelang tuh kreditnya pasti sudah macet, teman-teman sudah ditagih, teman-teman sudah disuratin, ya nggak, teman-teman tidak ada itikat baik, makanya jaminnya dilelang. Yang paling pertama ya jelas kreditnya sudah dalam keadaan macet teman-teman ya. Apakah teman-teman bayar separuh-separuh akan macet? Tentu saja bakal macet teman-teman ya. Jadi mungkin saya kasih sedikit simulasi ya. Gua kasih simulasi ya. Jadi kalau cicilan 2 juta, kalau teman-teman bayar sejuta, ya kan? Berarti ketika teman-teman bayar sejuta, teman-teman sudah menunggak, ya enggak? Bulan kedua, teman-teman bayar sejuta lagi, loh separuhnya, yang harusnya 4 juta, teman-teman menunggak, ya kan? Apa sampai kapan itu dikatakan macet? Ya, macet itu kan sebenarnya kalau nggak salah sudah 5 kali angsuran menunggak, ya enggak? Kalau teman-teman bayar separuh terus, 5 bulan menunggak itu ketika teman-teman sudah bulan ke-10, ya enggak? Gampangnya gitu ya enggak? Ketika teman-teman bayar separuh terus, kita asumsikan 50% terus. Teman-teman dikatakan macet ketika sudah meranjak bulan ke-10. Kenapa? Karena 10 kali setengah 5 bulan, ya enggak? Jadi teman-teman, ketika bulan ke-10, teman-teman menunggak 5 kali angsuran. Kan diakumulasiin angsuran tuh, ya enggak? Jadi intinya bank tuh nggak ada yang mau bayarnya separuh-separuh. Bank tuh pengennya full terus ya teman-teman ya. Kenapa? Ketika teman-teman nunggak itu diakumulasiin teman-teman tunggakannya, ya enggak? Ketika bulan ke-10 teman-teman sudah menunggak 5 kali angsuran ya. Walaupun 5 kali angsuran sudah teman-teman masukin, kan bayarnya separuh ya kan. 50% kali 10 bulan sama dengan 5 bulan ya. Bulan ke-10 teman-teman sudah macet. Apakah bisa dilelang? Bisa-bisa aja teman-teman ya. Makanya kalaupun bayar separuh-separuh, teman-teman bisa dilelang, bisa. Karena apa? Tidak mencukupi 1 kali angsuran setiap bulannya. Sehingga bulan ke-10 kira-kira teman-teman sudah dalam keadaan macet. Ya teman-teman gitu. Jadi jangan dikira bahwa bayar-bayar separuh teman-teman aman. Enggak, bank tuh nggak mau ya teman-teman ya. Teman-teman harus bayar full. Terus Om gimana Om kalau nggak mampu? Ya teman-teman, aduh, pilek lagi. Ya teman-teman ngajukan restrukturisasi kredit ya, keringanan. Aduh, bersin. Keringanan teman-teman ya kan. Kalau keringanan, tapi yang pasti keringanan itu ada waktunya, ada batasnya. Nggak mungkin selama lamanya keringanan. Paling 3 bulan, 6 bulan, kayak covid kemarin sih. Ada sih yang sampai setahun atau 2 tahun, tapi itu kan kasus-kasus tertentu. Kalau covid udah berakhir kayak sekarang, paling teman-teman dikasih keringanan 3 bulan, 6 bulan tuh udah lama. Setelah itu harus bayar normal lagi, ya kan? Jadi tidak mungkin selamanya dikasih keringanan terus. Tapi Om, kalau dihitung-hitung, saya sudah separuh angsuran nih. Kalau misalkan teman-teman ngangsur, bukan ngangsur ya, kreditnya 100 juta. Kira-kira nih sekarang sih tinggal separuhnya, mungkin sisa 50 juta. Apakah tetap dilelang? Tetap dilelang teman-teman, sepanjang teman-teman dalam keadaan macet. Ya enggak? Tetap aja dilelang, disita sama bank. Padahal cicilan sudah masuk separuh loh pokoknya. Tetap. Makanya kalau gua saranin lu, kalau ke debitur, kalau misalkan udah separuh jalan, kesulitan, macet, mendingan jual sendiri ya nggak. Jual sendiri biar apa? Biar teman-teman masih untung. Jual sendiri ke orang misalkan. Karena apa? Karena bank kalau disita, dilelang, biasanya fokusnya buat nutupin pokoknya doang. Makanya kalau dilelang disita itu biasanya misalkan pokoknya sisa 50 juta, ya jaminan teman-teman pahit-pahitnya dijual bank ya 50 juta doang, ya teman-teman nggak dapat apa-apa kan, rugi. Mendingan teman-teman jual sendiri. Atau kalau ada saudara temen yang berkecukupan, minta tolong tebusin dulu sama mereka. Tebusin dulu dong sertifikat gue nih bang nih, gue macet nih, nanti urusan utang piutang kita hitung-hitungan lagi sambil gue jual gitu. Karena apa? Teman-teman kalau misalkan ditebus sama saudara atau kenalan teman-teman yang punya duit, oke, di bank ditebus, saat sertifikat keluar dipegang orang tersebut, teman-teman jualnya lebih enjoy, nggak dikejar-kejar bank, ya nggak dikejar-kejar di situ. Oh, mau dilelang di situ, sehingga apa?
Kalau teman-teman tertekan, ngejualnya pasti murah. Gue punya pengalaman debitur macet gue, dia kredit kita 200 juta sisanya. Dia jual cepet ke orang 400 juta. Terus dipikir-pikir lagi, akhirnya ada saudaranya yang mau nalangin. Yaudah, saya talangin dulu. Ditebuslah sertifikat itu di bank 200 juta. Dia jual ke orang dengan santai ya. Bukan tertekan karena mau disita. Karena kan jaminannya udah tebus sama temen apa saudaranya. Dia jual santai, itu laku-lakunya bukan 400. Dapatlah 700 juta, ya kan? Paling enggak selisihnya berapa? 400 ke 700? 300 juta ya enggak? Karena lagi tertekan kalau dilelang, diancam bank terus kan teman-teman mau nggak mau jual murah ya nggak. Tapi kalau teman-teman punya kenalan, punya saudara yang punya berkecukupan kaya lah ya, tolong tebusin dulu nanti hutang piutang sama dia, lebih enjoy nggak dibanding diancam terus tiap bulan ya nggak, sama bank. Orang bank kan datang kan, gimana nih pak bayarannya kan, puyeng kan. Akhirnya teman-teman jual murah ya kan. Kalau emang ada teman-teman punya kenalan, punya saudara yang kaya, tebusin dulu sama mereka. Nanti teman-teman jual setelah ditebus. Lebih enjoy, teman-teman juga bisa ngatur harga lebih bagus, kan gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Pelajaran malam ini, pelajaran. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.